Sore semua, aku dapat petunjuknya. Merapi tidak pernah ingkar janji. Dan karena aku mewarisi dari turun-temurun, dari leluhurku, jadi mau gak mau, ya ini takdirku. Apa yang aku ucapkan, apa yang aku katakan ya akan sesuai dengan apa yang aku yakini. Dan itu juga nggak lepas dari takdir Tuhan, bahwa aku lahir dan besar di tanah Jawa, menuruni dari keluargaku. Apapun yang nenek moyangku dulu, leluhurku dulu, keilmuannya, sifat dan karakternya tetap akan menurun ke saya. Karena apa? Karena saya tetap bagian dari mereka. Itu yang nggak bisa saya buang. Mau seperti apapun mereka tetap adalah nenek moyang saya, leluhur saya. Dan yang baik akan saya ambil, dan yang jelek saya akan buang. Karena apa? Karena manusia itu punya kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Jadi yang kita bisa ambil itu belajar dari masa lalu. Kalau kita nggak bisa belajar dari diri kita sendiri, kita belajar dari kehidupan orang lain. Biar apa? Biar kita itu berkembang jadi orang yang lebih baik lagi. Jangan seperti kata dalam tempurung yang gak mau belajar. Karena apa? Karena jumawa. Karena sudah merasa paling baik, paling benar, paling suci. Sehingga apa? Sehingga buta mata hati dan buta akal pikiran yang sehat. Kenapa aku bilang Merapi tidak pernah ingkar janji? Karena sejarah dari tanah Jawa, dari Nusantara, itu udah dari zaman bahula sampai sekarang. Banyak yang tertimbun di dasar tanah, yang tertutup oleh tanah, peradaban nenek moyang kita, yang energinya positif, energinya membawa kebaikan. Tapi karena bergantinya siklus kehidupan, bergantinya peradaban, entah itu lewat Gunung Merapi, entah itu bencana tanah longsor, entah itu tsunami, entah itu gempa bumi, terkubur di dasar tanah. Akan ada waktunya anak cucunya yang seperti saya ini membangkitkan lagi energi positif itu, energi kebaikan itu. Karena apa? Karena orang Jawa udah lali Jawanya. Karena apa? Ya karena orang Jawa sendiri yang udah lupa dengan leluhurnya, dengan budaya, dengan keilmuannya. Nenek moyang kita itu gak cuman semedi ataupun topok, tapi lebih ke hakikat kehidupan. Nrimo ing pandum, mengikuti takdir, yaitu apa? Membawa kebaikan, membawa keadilan, membawa kebenaran dimanapun kakinya itu berpijak. Ini yang gak dipunyai oleh anak cucunya sekarang. Makanya dibilang wong Jawa lali Jawane. Kalau sudah orang Jawa lali Jawane, orang Nusantara lali Nusantaranya, Gunung Merapi ataupun alam itu nggak pernah ingkar janji. Itu kenapa ada lambangnya Linggazoni di Nusantara. Melambangkan apa? Melambangkan laki-laki dan perempuan, maskulin dan feminim. Laki-laki tugasnya mengayomi, melindungi, menafkahi, mendekatkan keadilan dan kebenaran. Itu energi maskulin. Feminim, energinya apa? Kelembutan, ketulusan, cinta kasih, kesabaran, keikhlasan. Itu feminim dari ibu bumi. Sedangkan maskulin dari langit. Bisa masuk ke tubuh laki-laki atau ke tubuh perempuan.
tergantung dia itu takdirnya lahir sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Gunung-gunung tinggi itu kalau dilihat dari atas seperti lingga yoni. Tanah dan air itu nggak akan terpisahkan. Itu kenapa lautan itu yang memegang kebanyakannya perempuan. Karena apa? Karena air sumber kehidupan, melambangkan dari ibu bumi, kehidupan. Laki-laki, gunung, tanah, melambangkan apa? Kepemimpinan. Yang jadi pengayom, yang membawa kedamaian. Ini dari langit, yang bisa menegakkan kebenaran dan keadilan. Dulu nenek moyang kita, kalau suaminya mati di medan perang, istrinya yang jadi janda yang menggantikan posisi suaminya maju di medan perang. Sejarah sudah menulisnya, bukan katanya, bukan ceritanya. Setiap bangsa, setiap tanah itu punya sejarah, punya cerita sendiri-sendiri. Gimana nenek moyang kita yang laki-laki itu gagah perkasa, berjiwa kesatria dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Bagaimana yang perempuannya itu jadi seorang panglima perang ketika tanahnya dijajah, ketika rakyatnya hidup sengsara. Ini keturunan dari Jawa, dari Nusantara yang gak bisa dibuang. Yaitu apa? Darah, sifat, dan karakter. Tapi kebanyakannya dari sekarang, jangankan ingat leluhurnya, ingat keilmuannya, ingat sama Tuhan aja enggak. Percaya sama takdir kematian aja enggak. Kenapa? Karena akalnya sudah enggak sehat. Yang dia lihat itu cuma depan. Dia nggak mau belajar dari masa lalu, dari sejarah peradaban. Manusia kalau sudah menentang takdir, menentang kodrat, akan dimusnahkan sendirinya. Itu kenapa dalam Islam mengenal kiamat, yaitu hari pengadilan atas perbuatannya sendiri. Kalau Hindu yang mengenalnya sebagai Dewa Siwa, sebagai pelebur, ketika yang gak baik itu bertahta. Ini ajaran nenek moyang kita. Itu kenapa kita itu disuruh memperbaiki diri. Kalau kita udah ngaji diri, kita bisa membawa pencerahan ke orang lain. Gunung Merapi, alam semesta ini gak bakalan ingkar janji. Setelah ada peleburan pasti ada kehidupan baru lagi yang jauh lebih baik lagi. Mau percaya nggak percaya monggo. Tapi tingkah laku kalian, perbuatan kalian itu yang akan mendatangkan malapetaka buat kalian sendiri. Keyakinan sama Tuhan itu antara diri kita dan Tuhan. Tapi kita juga di dunia ini hidup, bermasyarakat. Kita juga pakai perasaan. Ini yang diajarkan para wali dulu. Ibaratnya para utusan Tuhan mengajarkan, kamu kalau jadi manusia, gimana caramu berinteraksi dengan manusia lain, dengan makhluk lain. Bisa nggak memayu hayuning bawono? Bisa nggak mengasihi makhluk hidup lainnya? Manusia aja itu ada raja, ratu, presiden, pemimpinnya. Hewan di hutan dimanapun juga ada kepala sukunya. Apalagi makhluk halus yang sudah mencapai keabadian. Mereka juga punya pemimpin, mereka juga punya prajurit, mereka juga punya penggawa. Manusia ini
hidup berbagi tempat dengan makhluk lainnya. Jadi kita ini sebagai manusia masih hidup, diberi kesempatan hidup yang sebaik-baiknya. Jadi kalau mati kita itu gak menyesal. Ini perjanjian dari nenek moyang kita. Kalau tanah Jawa, orang Jawa lupa akan asal usulnya, lupa akan leluhurnya, karmanya akan jatuh juga. Karena apa? Ya karena itu perbuatan mereka sendiri. Gunung Merapi itu gak bakalan ikat janji. Lautan, tanah, semua alam itu gak bakalan ikat janji. Ketika menghukum manusia dengan perbuatannya ataupun dilebur, maka akan ada lagi kehidupan yang jauh lebih baik. Itu siklus kehidupan, itu hukum alam yang manusia lupa. Ada keilmuan, ilmu kehidupan itu yang gak bisa dipelajari di sekolah-sekolah. Adanya ya kita ini belajar dari kehidupan kita ini, ngaji diri, ngaji alam. Jadi kalau masih jadi indigo, masih jadi peramal, masih jadi ulama yang kedonyan, yang masih mabuk duit, mabuk jabatan, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya, kamu akan termakan sendiri oleh perbuatanmu sendiri. Jadi kalau kita diberi kelebihan sama Tuhan, gunakan untuk kebaikan, untuk menolong, bukan untuk menjerumuskan orang lain ke jurang kegelapan atau ke neraka. Ingat, manusia dihukum sama Tuhan itu karena perbuatannya sendiri-sendiri. Jadi ucapan, pikiran, hati kita, perbuatan kita itu mengandung kekuatan. Kalau kekuatan kita baik, ya akan mendatangkan kebaikan. Kalau di dalam tubuh kita ini jelek, kelakuan jelek, ya akan mendatangkan malapetaka buat kita. Kalau kita pemimpin ya serayat-rayatnya masuk ke neraka, ke jurang kegelapan. Jadi berhati-hati. Tanah Jawa itu tanah yang malati. Kalau perbuatanmu jauh dari kebaikan, jauh yang dari namanya memayu hayuning bawono. Kalau kalian gak bisa memanusiakan manusia, kalau kalian gak bisa yang namanya adil, bener, mengayomi, kalian sendiri yang akan dimakan oleh perbuatan kalian sendiri. Gak ada namanya raja, ratu, presiden akan kebal dengan hukum alam. Karena apa? Karena kekuasaan tertinggi ada di Tuhan, bukan di manusia. Manusia itu gak punya kekuatan untuk mengubah yang sudah menjadi takdirnya Tuhan. Kecuali kamu mau tirakat kehidupan, ngaji diri, dirinya yang diperbaiki dulu. Kalau udah selesai dengan dirinya sendiri, baru kamu bisa jalan ke depan sesuai dengan takdirmu, garismu. Cobaannya berat, godaannya berat, godaannya duniawi. Ini godaannya kalau manusia mau mendekatkan diri ke Tuhan, duniawi.